Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nirwati Kasari dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B dengan NIM P27941248089. Sini aku mau menjelaskan tentang struktur dan juga fungsinya. Stay tune, bye. Struktur dan fungsi sel. Sel, fungsi sel, dan struktur sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Sel memiliki beberapa fungsi, diantaranya: pertama, menyerap zat gizi dari makanan; kedua, mengubah zat gizi menjadi energi; ketiga, memanfaatkan zat gizi untuk menjalankan fungsi tubuh; dan yang terakhir, membantu proses reproduksi melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Lanjut, struktur sel. Struktur sel adalah hubungan dan pengaturan antara elemen-elemen sel yang membentuk kesatuan sistem sel. Struktur sel terdiri dari beberapa bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma, inti sel nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, dan juga ribosom. Membran plasma. Membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat pasif saja, melainkan sebuah filter yang mempunyai kemampuan untuk memilih bahan-bahan yang melintas dengan tetap memelihara perbedaan kadar ion dari luar dan dari dalam sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel bisa masuk, sedangkan bahan-bahan yang termasuk limbah sel dapat keluar melintasi sel. Membran plasma memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Salah satunya adalah untuk mengangkut nutrisi ke dalam sel dan juga mengangkut zat-zat beracun keluar dari sel. Fungsi lainnya adalah bahwa membran plasma yang disebut membran plasma akan memiliki protein di atasnya yang berinteraksi dengan sel lainnya. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua cairan atau plasma yang berada di dalam membran plasma dan di luar nukleus. Sitosol adalah cairan sitoplasma yang mengelilingi organela sebanyak kurang lebih 55% dari total volume sel. Kompartemen sitoplasma mempunyai dua komponen, yaitu sitosol, cairan sitoplasma TDD air, zat terlarut, partikel tersuspensi. Yang kedua, organela, sitokleton, ribosom, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Lanjut, ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus merupakan organel yang sangat vital bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa fungsi nukleus. Pertama, sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, membelah, atau mati. Kedua, menampung DNA, asam deoksiribonukleat, bahan herediter sel. Tiga, mengontrol pertumbuhan sel, baik sel membelah, membesar, atau tidak membelah. Yang keempat, menjaga integritas DNA. Nukleus terdapat di setiap sel tubuh manusia kecuali beberapa sel, seperti sel darah merah. Di dalam nukleus terdapat satu atau lebih nukleoli yang berfungsi memproduksi ribosom. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah salah satu organel pada sel yang mempunyai membran atau sel eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki bentuk seperti kantung pipih yang membentang dari jaringan nukleus ke seluruh sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah struktur dinamis yang besar serta mempunyai banyak peran di dalam sel, mulai dari proses penyimpanan dan sintetis kalium dan juga metabolisme fosfolipid dan kolesterol. Fungsi retikulum endoplasma yakni untuk membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Adanya protein sangat penting sebagai pendukung berbagai fungsi tubuh. Berikut adalah perbedaan dari retikulum endoplasma halus (REH) dan retikulum endoplasma kasar (REK), yaitu RE kasar memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Ribosom adalah organel kecil dan bulat yang berfungsi untuk membuat protein. RE kasar memiliki tampilan seperti kantung pipi, sedangkan RE halus memiliki struktur tubular bercabang. RE kasar terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik, sedangkan RE halus cenderung terletak di dekat membran sel. Apa
Aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel sel eukariotik yang dibatasi membran sel dengan inti yang jelas, yang terdiri dari serangkaian kantung pipih dan bertumpuk yang disebut cisternae. Aparatus Golgi menerima protein dari retikulum endoplasma kasar dan melakukan berbagai modifikasi pada protein tersebut. Modifikasi tersebut dapat mencakup penambahan gula, lipida, atau asam amino. Aparatus Golgi bertanggung jawab untuk mengangkut, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid menjadi vesikel untuk pengiriman ke tempat tujuan. Lalu ada mitokondria. Mitokondria berbentuk elips dan memiliki dua lapisan membran sel. Membran bagian luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 50:50, sedangkan membran bagian dalam terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 80:20. Membran bagian dalam mitokondria berlipat-lipat sehingga memperluas permukaannya. Mitokondria memiliki beberapa fungsi, diantaranya memproduksi energi, memproduksi panas, menjaga homeostasis kalsium, membantu pertumbuhan dan kematian sel, menjaga integritas sel, dan yang terakhir pemberian sinyal antar sel. Ribosom memiliki bentuk bulat dan padat seperti butiran kecil. Ribosom dapat ditemukan di semua sel hidup termasuk sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Ribosom dapat ditemukan sebagai partikel bebas dalam sel prokariotik dan eukariotik atau sebagai partikel yang melekat pada membran sel. Ribosom sangat berlimpah di dalam sel. Misalnya, satu sel eukariotik yang bereplikasi secara aktif dapat mengandung sebanyak 10 juta ribosom. Ribosom berfungsi untuk melakukan sintesis protein, yaitu menerjemahkan urutan basa molekul mRNA menjadi urutan asam amino. Ribosom juga berperan sebagai docking station untuk transfer RNA yang mengandung asam amino.